seorang pelajar, siswa, dan sebagai seorang pendidik. Pada hari ini, ya kita sama-sama berdiskusi terkait dengan sanlat, ya pesantren kilat yang diadakan oleh MA Sirajul Falah. Dan tema saya adalah melanjutkan tema yang kemarin. Tema yang kemarin itu kita membahas tentang Al-Quran, ya, atau penafsiran Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Mungkin kemarin sudah disampaikan, Al-Quranu wal kalamul mu'jizu al-munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu anhu bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-maktubu fil masahif yang ditulis di lembaran-lembaran, al-manqulu anhu bitawatur yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, al-muta'abbadu bitilawati. Kemudian ketika kita membacanya itu beribadah. Karena itu, ya, di dalam bulan suci, bulan Ramadan, di mana di bulan ini diturunkannya Al-Quran, ya, itu kita sama-sama membaca Al-Quran, ya, khatam Al-Quran, dan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, anakku sekalian, hari ini kita masih membahas tentang lanjutan dari kemarin. Adapun materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang penafsiran Al-Quran. Ya. Terlihat tidak layarnya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, tentang metode penafsiran Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kalamul mu'jizu. Jadi kalam Allah yang mengandung mukjizat. Nah, karena itu bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Ya, kemudian kalam itu artinya dalam konteks makhluk disebut juga dengan perkataan. Nah, kemudian Al-Quran itu semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Dari Al-Quran itu sudah ribuan, bahkan ratusan ribu tafsir-tafsir yang dibuat yang menjelaskan tentang yang menafsirkan dalam Al-Quran. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat seperti dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, kemudian Alif Lam Ra, kemudian Yasin, Toha, kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, yang pada intinya tidak ada yang mengetahui makna yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama ketika menafsirkan itu biasanya dengan kata-kata wallahu a'lam. Nah, kemudian kalau kita melihat tafsir, ya, makna tafsir, ternyata tafsir itu berdasar dari kata al-fasr, yang menjelaskan atau menerangkan, kemudian juga mengungkapkan sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum jelas itu bisa disebabkan karena ketidakpahaman kita terhadap sesuatu itu ataupun ketidaktahuan kita terhadap sesuatu itu. Nah, karena itu ya ulama menafsirkan, ya, menjelaskan isi dari Al-Quran tersebut. Kemudian makna tafsir juga bisa bermakna kashfi, artinya menyingkap, ya, artinya berusaha menyingkap sesuatu yang ada di dalam kitab suci tersebut. Nah, ini menjadi penting, ya, karena Al-Quran itu sebagaimana kita sudah pahami diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab Al-Quran ini setiap kali diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, maka dia harus menyertainya. Jadi konteks kebahasaannya masuk, tetapi maknanya boleh diterjemahkan ke dalam berbagai makna. Bukan hanya itu,
pada saat ini sudah muncul juga, bukan sudah lama ya, tentang Al-Quran dalam bentuk braille gitu ya. Al-Quran bagi orang yang tidak mampu melihat, dia meraba tapi bisa membaca Al-Quran. Dan ini juga ada pesantren khusus ya yang membahas tentang itu. Dan itu dalam rangka memahami Al-Quran. Jadi orang sebagai umat muslim ini ya, kita memahami, membaca terus berulang-ulang. Bangga disebutkan bahwa Al-Quran itu seperti mutiara, di mana setiap sudutnya itu memancarkan cahaya. Ya, setiap sudut dari Al-Quran itu memancarkan cahaya, sehingga kita lihat hari ini maknanya seperti ini, maka kita lihat pada kesempatan yang lain maknanya bisa, tafsirnya bisa berubah dengan apa yang kita pahami. Kemudian tafsir itu dimaknai sebagai sesuatu yang mengungkapkan dan menjelaskan makna Al-Quran. Mengungkapkan dan menjelaskan makna Al-Quran. Mengungkapkan dan menjelaskan makna Al-Quran yang dianggap belum jelas atau samar, kemudian yang belum jelas atau samar itu menjadi jelas maknanya, sehingga kita mampu atau mudah mengambil hikmah dan maksud yang dikandungnya. Dan itu makna dari bagaimana dalam menafsirkan Al-Quran. Karena itu model tafsir itu beragam ya. Ada yang bil makna, setiap makna dimaknai satu-satu, kemudian juga bisa dalam bentuk bahasa, loghah atau linguistik ya, bahasa, kemudian juga bisa juga dengan tematik atau maudhu'i, artinya tema-tema tertentu yang membahas tentang tafsir tertentu. Karena memang dalam kehidupan kita ini, terutama bagi umat Islam, apa yang dilakukannya memiliki rujukan, memiliki dasar yang ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sampai sekarang tetap bertahan dan memiliki isyarat-isyarat ilmu pengetahuan teknologi ya, dan semuanya ada di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa menjelaskan atau mampu menyingkap sesuatu rahasia-rahasia yang dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya ya, dalam menafsirkan Al-Quran itu ya, kita tidak boleh sembarangan, karena harus ada atau didukung dengan ilmu-ilmu yang menyertainya. Nah, orang memahami Al-Quran itu harus menguasai ilmu-ilmu tertentu, seperti ilmu bahasa Arab, seperti ilmu asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat, atau menafsirkan ayat dengan hadis dan lain segala macamnya. Jadi hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Karena itu orang yang menafsirkan Al-Quran adalah orang yang sudah mumpuni ilmunya, baik dari segi bahasa, baik dari segi bahasa Arab, baik dari segi akalnya maupun ilmu yang pikirannya itu sudah mumpuni. Karena itu tidak sembarang orang mampu menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang menafsirkan Al-Quran disertai dengan hawa nafsunya, maka seolah-olah dia sudah menempatkan dirinya di neraka. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Jadi orang yang menafsirkan Al-Quran semaunya dengan akal pikirannya, tanpa ada rujukan, tanpa yang lainnya, padahal dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya, falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Seolah-olah dia itu sudah menempatkan dirinya di dalam neraka. Nah, karena itu pentingnya kita memahami ilmu-ilmu untuk menggali Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran itu ada beberapa perangkat analisis yang digunakan. Yang pertama bil ma'thur, dengan riwayat, kemudian bil ra'yi, dengan akal pikiran, dan dengan menggunakan metode-metode lain.
Nah, kemudian yang maksud dengan bil maksur adalah dengan maksudnya ayat dijelaskan dengan ayat atau dijelaskan dengan hadis. Jadi ada keterkaitan antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis dalam menjelaskan ayat Al-Quran ini. Nah, maksud ayat dijelaskan dengan ayat ya sebenarnya ini nanti bisa dipahami ya kalau kita membahas atau belajar tentang tafsir ini. Tapi ini singkat saja. Kemudian dijelaskan dengan hadis. Jadi Al-Quran itu selanjutnya dijelaskan oleh hadis. Kemudian ayat dijelaskan dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Itu namanya bil ma'sur. Kemudian yang kedua bil ra'yi, dengan akal pikiran, maksudnya dijelaskan dengan logika, ilmu dan ijtihad. Dan dalam ijtihad ini, dalam ilmu fikih ya, ilmu tentang ijtihad itu juga ada syarat-syaratnya. Orang yang bisa melakukan ijtihad adalah orang yang seperti apa. Ya, ijtihad tidak boleh disertai dengan hawa nafsu, atau ijtihad juga tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh, misalkan dalam contoh al-ma'sur, tafsir dengan ayat gitu ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Kata minal fajr adalah tafsir bagi apa yang dikehendaki dari kalimat al-khaitil abyad. Nah, itu namanya tafsir ayat bir ayat. Tafsir Al-Quran dengan sunnah, seperti misalkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmihim. Ya, dan seterusnya ya. Nanti kita bisa perdalam tentang contoh ini. Tapi sekarang yang diberikan adalah hanya metode-metode yang sifatnya secara ijmali atau global saja. Nah, selanjutnya terkait dengan tafsir birra'i ya, seperti misalkan di sini disebutkan contohnya sering kita adalah tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain, ada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu apa ya? Tafsir yang salah satunya birra'i. Ini ada yang menggolongkan seperti itu. Ya, nah. Kemudian metode tafsir itu adalah metode menafsirkan Al-Quran. Nah, metode atau cara menafsirkan ini ada 4. Yang pertama adalah tahlili, ya, artinya analisis. Yang kedua ijmali, global. Yang ketiga ada metode muqaran, perbandingan. Kemudian ada metode mautu'i atau tematik. Nah, saya di sini ada metode tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menyampaikan secara lengkap analisis yang panjang dan menjelaskan persoalan dari berbagai aspek ya. Nah, kalau metode tahlili ini sering kita lihat tafsir yang berjilid-jilid ya. Itu ada tafsir Ibnu Katsir ya, ada tafsir Fakhrur Razi dan lain segala macamnya dan lain bentuknya ya. Itu adalah tahlili, menganalisis per ayat, bahkan per huruf ya. Bahkan secara lugawi juga dibahas, kenapa dia berbaris fathah, majrur, atau rofa. Itu memiliki makna-makna tertentu. Boleh dibaca rofa, boleh dibaca dan seterusnya. Itu adalah metode tahlili. Nah, metode tahlili ini memiliki karakteristik ya, memuat makna lafaz ya, lafaznya, i'jaznya, balaghahnya, munasabahnya, asbabun nuzulnya, qiraahnya, kisah-kisah Israiliyat dan sebagainya. Nah, kisah-kisah para nabi dan segala macamnya ini terkadang memang untuk membahas satu ayat saja atau bahkan mungkin satu kalimat saja itu bisa berlembar-lembar ya. Itu namanya metode tahlili, dan ini memang dilakukan oleh orang-orang yang mumpuni dalam keilmuannya, dalam menafsirkan Al-Qur'annya. Nah, kemudian yang kedua dari metode tahlili ini adalah
memberikan kesimpulan makna dari berbagai aspek. Jadi satu ayat ditinjau dari fikihnya, satu ayat ditinjau dari syariatnya, satu ayat ditinjau dari akhlaknya, satu ayat dilihat dari tasawufnya, dari keilmiahannya, ya, dari akidahnya atau tauhidnya, dari perintah, larangan, janji dan segala macam. Jadi satu ayat itu bisa ditinjau dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam disiplin keilmuan. Nah, itu salah satu metode tahlili. Nah, kemudian tafsir-tafsir tahlili itu disebut juga seperti ensiklopedia. Jadi ada membahas buku yang membahas kajian kata atau kalimat tertentu secara mendalam, ya. Itu namanya ensiklopedia. Karena di dalamnya memuat bahasan-bahasan yang tinggi atau bahasan-bahasan yang luas. Nah, ada beberapa keunggulan dari metode tahlili ini. Yang pertama adalah kaya ide, informasi, dan gagasannya. Yang kedua, dapat menggunakan berbagai macam perangkat penafsiran. Ya, perangkat penafsirannya bisa digunakan berbagai macam. Kemudian juga menjadi media pendokumentasian sejarah, syair, kisah-kisah, ya. Kemudian ada kelemahannya, yang pertama parsial, ya, artinya terkotak-kotak, tidak komprehensif atau menyeluruh. Kemudian satu tema bisa terdapat beberapa ayat atau misalkan didukung dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian bersifat subjektif. Subjektif itu artinya memuat pendapat-pendapat penafsir. Itu namanya subjektif. Memuat pendapat-pendapat penafsir itu artinya bahwa metode ini walaupun sudah bagus, bagaimanapun tetap terlihat subjektif. Subjektif itu artinya pengarangnya atau penulisnya. Kemudian karena pembahasannya terlalu panjang, metode tahlili ini sering dikatakan juga menjadi tidak fokus dalam suatu pembahasan secara tuntas. Nah, anak-anakku sekalian, ya, dalam pembahasan metode ini kita bisa sampai sini dulu ya tentang metode tahlili. Karena memang dalam pembahasan Al-Quran ini banyak sekali metode-metodenya, dan kita tentunya harus juga memperhatikan bagaimana metode-metode ini bisa tersampaikan secara baik dan kita pahami secara baik. Oke, itu anak-anakku sekalian yang bisa disampaikan tentang menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya ada sisa 7 menit, ya, kita gunakan untuk tanya jawab bagi anak-anak yang memang ingin mungkin kita diskusi. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu Muhammad Jawal. Ada Muhammad Jawal? Hadir, Pak. Hadir. Lisandra Naya ada? Coba hadir, Pak. Dibuka kameranya. Nah, dibuka kameranya. Ah, itu terlihat cantiknya. Neni Sebelu, ada Neni Sebelu? Neni Sebelu siapa? Ada? Rizka. Rizka Pratiwi, ada Rizka? Ada, Rizka? Pak. Ada. Kemudian Rida Az-Zahra. Ada, Pak. Rida Az-Zahra. Ada. Kemudian Ica Nurisa. Ada Ica? Ica nggak terlihat ya. Ada Selfie. Hadir, Pak. Coba dilihat ininya, kameranya dibuka biar terlihat wajahnya. Ya. Nah, yang lain juga sama, boleh dilihat. Oke, kalau ada anak-anakku sekalian, kalau ada hal-hal yang ditanyakan terkait dengan bahasan kita tentang metode atau cara dalam menafsirkan Al-Quran, disilahkan. Ozan, mungkin ada pertanyaan dari Ozan? Ada pertanyaan, Ozan? Ya, yang penting aku sekalian,
untuk menafsirkan Al-Quran ini sekali lagi ditegaskan ya, tidak boleh sembarang orang ya. Jadi kalau ada orang sembarangan menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh. Maka dalam konteks menafsirkan itu jelas sekali ya dalam hadis itu man fasara Al-Quran birra'yi, kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, maka seolah-olah dia sudah menempatkan dirinya di dalam neraka. Fal yatabawa maq'adahu, seolah-olah dia menempatkan maq'adah, tempat duduknya ya dalam neraka. Nah, mudah-mudahan kita ya sebagai generasi milenial ya katakanlah itu, ketika kita ingin memahami Al-Quran, maka kita harus buka ya kitab-kitab karya-karya ulama. Karya-karya ulama kita ada Quraisy Shihab ya, karya-karya ulama Indonesia, ada Imam Nawawi yang menafsirkan tentang tafsir Munir ya. Ada lagi tafsir-tafsir yang banyak sekali. Kalau kita tidak memahami dalam konteks bahasa Arabnya, kita juga bisa memahami dari terjemahnya. Tetapi alangkah baiknya ketika punya dua-duanya. Jadi ada tafsir dalam bentuk bahasa Arabnya dan juga ada terjemahnya, sehingga kita nanti bisa membandingkan ya. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita memang mengetahui dasar-dasarnya. Salah satu dasar-dasarnya adalah memahami bahasa Arab. Nah, karena itu bagi siswa-siswa semuanya memang sangat penting ya memahami bahasa Arab sebagai jalan wasilah untuk memahami Islam ya. Memahami Islam itu mau tidak mau harus dilakukan dengan kita memahami bahasa Arab. Itu saja mungkin, kalau tidak ada pertanyaan. Sudah 30 menit berlalu. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.